Halo, masyarakat internet masih ngebahas yang rame-rame aja ya. Kali ini soal kasusnya Tom Lembong. Nah, buat yang belum update, aku coba bakal bantu kalian nyambungin biar nggak kudet. Tom Lembong itu kan mantan Menteri Perdagangan Indonesia yang saat ini terlibat dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan impor gula. Kasus ini mencuat karena adanya dugaan Lembong memberikan izin impor gula kepada perusahaan swasta. Meskipun Indonesia pada saat itu mengalami surplus produksi gula, itu masalahnya. Surplus itu berarti bahwa negara seharusnya nggak perlu mengimpor gula karena produksi dalam negeri udah mencukupi kebutuhan. Nah, ini ada yang menarik nih. Baru-baru ini ada keterangan dari saksi di Kementerian Perdagangan mengungkapkan informasi penting mengenai kondisi pasar gula, yang membuka kembali diskusi tentang situasi yang dihadapi Lembong saat ini dan kemungkinan bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang keputusan yang diambilnya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pernyataan terbaru dari saksi di Kementerian Perdagangan yang membuka kembali diskusi tentang kondisi pasar gula, kita lihat terlebih dahulu latar belakang kasus ini. Singkatnya, Lembong diduga telah mengeluarkan izin untuk mengimpor 105.000 ton gula mentah kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta, tanpa melalui proses koordinasi yang seharusnya dilakukan dengan kementerian terkait. Tindakan ini jelas melanggar peraturan dan menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 578 miliar rupiah atau sekitar 35 juta dolar. Kembali ke pernyataan saksi. Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 itu nggak ada surplus gula. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar. Kalau nggak ada surplus, lalu kenapa ini menjadi masalah dalam kasus ini? Pernyataan ini seolah memberikan twist baru dalam kasus yang udah berjalan dan bisa menjadi alasan bagi Lembong untuk merasa lega. Karena kalau benar nggak ada surplus, maka keputusan untuk mengimpor gula mungkin nggak sepenuhnya salah. Kasus ini nggak hanya berimplikasi pada Lembong secara pribadi, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Wajar kalau analis berpendapat jangan-jangan penangkapan Lembong ini ada unsur politiknya, soalnya kan dia sering kritik pemerintah. Kasus Tom Lembong ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan perdagangan di Indonesia. Dengan adanya pernyataan saksi yang menyatakan nggak ada surplus gula, situasi ini menjadi semakin rumit ya. Kita sebagai masyarakat ya paling menunggu aja perkembangan lebih lanjut untuk lihat gimana kasus ini akan berlanjut dan apa dampaknya terhadap kebijakan perdagangan di masa depan. Di sisi lain, ada pernyataan bahwa nggak ada aturan yang melarang BUMN untuk bekerja sama dengan distributor dalam stabilisasi harga gula. Jadi menambah lapisan kompleksitas pada kasus ini ya. Nah, kalau gitu logikanya berarti apa yang dilakukan Tom Lembong itu sesuai aturan dong. Tapi gini, mungkin secara hukum mereka bisa aja jalanin itu. Nggak ada pelanggaran, tapi kita harus lihat dari sisi lain juga. Pertama-tama, meski nggak ada aturan yang bilang dilarang, kita harus tanya-tanya nih, proses kerjasama ini beneran transparan atau enggak? Atau ada yang disembunyiin di balik layar? Dan yang paling penting, gimana nasib petani lokal? Lembong bilang petani bisa jual gula di atas harga dasar, tapi banyak laporan yang bilang petani kecil seringkali dirugiin. Jadi ya ada yang aneh juga nih. Terus soal impor gula nih, kita juga harus cermat. Data kan menunjukkan produksi gula kita udah cukup buat kebutuhan nih. Jadi ya kenapa harus impor dalam jumlah banyak? Ini bisa bikin petani lokal yang udah berjuang keras jadi makin terjepit. Jadi pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar buat kepentingan masyarakat atau justru buat kepentingan segelintir orang? Jadi meskipun Lembong nggak melanggar aturan secara teknis, situasi ini bikin kita harus lebih kritis. BTW saat video ini tayang, Ramadan udah masuk ke hari 26. Gimana nih puasanya? Lancar kan? Apa bolong-bolong? Nah, ada prediksi nih, kalau Idul Fitri bakal jatuh serentak di tanggal 31 Maret di tahun ini. Kalau beneran barengan, bakal jadi momen langka ya. Nah, sama halnya dengan kejutan di bulan Ramadan. Di dunia hukum seperti yang kita bahas sekarang ini pun adalah momen yang nggak terduga kan? Bayangin aja deh, ketika jaksa hadirkan saksi buat memberatkan Tom Lembong, saksi malah ngasih pernyataan yang meringankan. Jadi, beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa memberikan kesaksian yang nggak sesuai dengan harapan jaksa. Mereka menyatakan bahwa keputusan Lembong yang mengeluarkan izin untuk impor gula nggak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Ini jadi menciptakan situasi di mana pernyataan saksi justru berpotensi menguntungkan Lembong. Bukan sebaliknya. Lah, gimana ceritanya coba? Ini kayak nonton pertandingan bola, tapi yang harusnya cetak gol malah ngegolin ke gawang sendiri. Jadi coba bayangin,
Kita lagi nonton drama hukum nih, tiba-tiba saksi bilang sesuatu yang beda banget dari yang tertulis di berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, keterangan di persidangan itu seharusnya jadi acuan buat hakim dalam ambil keputusan. Acuan utama malah. Jadi kalau saksi bilang Tom Lembong itu nggak melanggar aturan, ya seharusnya itu jadi pegangan utama kan. Nah ini di sini masalahnya. Ketika keterangan di persidangan dan BAP nggak sinkron, kita semua kan jadi bingung. Harusnya kan saksi bisa kasih kejelasan tentang pelanggaran yang dituduhkan. Malah saksi yang bilang Tom itu baik-baik aja. Nah ini bisa bikin kita bertanya-tanya, ada apa sih di balik ini? Apa ini cuma kesalahan dalam kesiapan saksi? Atau mungkin ada faktor lain yang bikin mereka ngomong gitu? Ngomong-ngomong soal hukum yang makin rumit, kita perlu banget menganalisis situasi ini dengan teliti. Setiap detail dari keterangan saksi itu penting banget, bisa jadi penentu hasil persidangan. Makanya perlu ada investigasi lebih lanjut untuk mastiin semuanya jelas dan adil dalam proses hukum yang lagi berjalan ini. Jadi dengan memahami dinamika ini, kita bisa lebih menghargai betapa pentingnya keterangan saksi dalam sistem peradilan. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar akan tantangan yang dihadapi semua pihak yang terlibat. Nah, kalau gini caranya justru jadi makin bingung ya. Harusnya saksi yang memberatkan, tapi kok malah jadi ngebantu. Bisa jadi ini cuma kesalahan strategi atau mungkin ada hal yang lebih besar di balik semua ini. Nah, menurut kalian ini konspirasi atau cuma miskomunikasi aja? Dari semua yang kita bahas, kelihatan banget ya kalau kasus ini makin seru dan nggak sesimpel yang dikira. Bisa jadi ada kesalahpahaman di awal, bisa juga ada kepentingan lain yang bermain di belakang layar. Ya, yang jelas kita bakal pantengin terus kelanjutannya. Oke, sekian aja pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang mau nambahin atau punya insight lain, coba tulis di kolom komentar. Kalian tim Tom Lembong nggak bersalah atau emang harus ditelusuri lagi? Jangan lupa like, share ke teman kalian yang suka ngebahas isu-isu kayak gini. Dan pastinya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.